Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roslaini Hasibuan. Saya mahasiswa Prodi PIAUD Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Saya sekarang duduk di semester 4, kelas reguler 4A. Nah, di sini saya akan menjelaskan metode ataupun cara beribadah anak usia dini dengan mata kuliah pengembangan keterampilan beribadah anak usia dini dengan dosen pengampu Pak Bahtiar Siregar, SPD, MPD. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan metode praktek beribadah anak usia dini. Nah, kita sebagai guru, sebelum kita mengetahui metode apa yang cocok untuk anak usia dini, terlebih dahulu kita mengetahui karakter anak usia dini dulu. Karakter anak usia dini pertama lucu, unik, suka jenuh, dan suka bermain. Nah, jadi setelah kita mengetahui karakter anak tersebut, barulah kita bisa menentukan metode apa yang cocok untuk anak-anak tersebut. Nah, baiklah, saya di sini akan menjelaskan metode apa yang harus saya berikan terhadap anak. Pertama, karena anak tersebut suka jenuh, mudah jenuh. Jadi saya di sini akan membawakan anak untuk bernyanyi. Contoh, anak-anak Umi, siapa yang tahu sholat subuh berapa rakaat? Nah, 2 rakaat Umi. Nah, pintar anak-anak Umi. Nah, jadi siapa yang ingin bernyanyi? Nah, tunjuk tangan, siapa yang ingin bernyanyi? Nah, saya Umi, saya. Nah, yuk kita sama-sama nyanyi. Kita bernyanyi bilangan rakaat sholat. Nah, udah dengarkan dulu Umi, baru nanti kita sama-sama bernyanyi. Nah, sholat subuh 2 rakaat, zuhur dan asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Nah, jadi setelah kita membawakan nyanyian itu, pasti si anak pun ikut senang. Kenapa? Karena karakter anak tersebut adalah mudah jenuh. Jadi kita membawakan suasana bernyanyi supaya mereka tidak jenuh. Dan di sini mereka akan mengingat, oh iya, sholat subuh 2 rakaat. Tadi sholat zuhur sama asar 4 rakaat. Nah, di sini si anak akan mudah mengingat. Nah, setelah saya lakukan metode bernyanyi, saya melakukan metode pembiasaan. Kenapa? Karena metode pembiasaan ini akan selalu diingat oleh anak. Karena setiap sekolah yang memberikan apa gitu, setiap sekolah ada praktek ibadah sholatnya, membaca Al-Quran, apa semua ayat-ayat pendek. Nah, jadi si anak ini akan terbiasa, tidak bingung lagi mau baca surah apa gitu. Pasti mereka, anak-anak Umi, coba baca surah Al-Ikhlas. Nah, mereka langsung tahu. Makanya kita bikin di sini metode pembiasaan. Nah, setelah metode pembiasaan, saya di sini menjelaskan metode praktek. Kenapa saya bikin metode praktek? Karena di karakter anak usia dini tersebut, anak mudah meniru. Nah, jadi kita sebagai guru, kalau kita mempraktekkan ibadah tersebut, mengaji, mau sholat, mau wudhu, dan sebagainya, maka si anak ini akan meniru apa yang kita lakukan. Jadi seorang guru itu harus
harus bisa sebaik mungkin di depan anak-anak. Nah, di sini saya akan membawakan praktek ibadah anak usia dini. Nah, bagaimana caranya? Nah, anak-anak tersebut, anak-anak Umi. Nah, sekarang siapa yang mau sholat? Saya Umi, pasti mereka bilang gitu ya kan. Nah, ayo sebelum sholat kita harus berwudu dulu. Nah, di sini kita bawakan anak-anak tersebut berwudu. Nah, sebelum kita berwudu, pastinya di sekolah itu sudah kita jelaskan apa lafaz niat wudu. Nah, di pas praktek wudu itu kita langsung membawakan anak satu persatu. Kalau bisa satu guru satu anak, supaya nantinya si anak tersebut terkontrol gitu. Nah, jadi di sini ayo lafazkan niat wudu. Nah, pasti mereka lafazkan. Ayo ikuti Umi. Nah, nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Nah, kita mencuci muka tiga kali. Cuci 3 kali. Setelah itu tangan 3 kali sama tangan kiri 3 kali. Nah, setelah itu sebagian rambut 3 kali dan telinga dan kaki. Nah, setelah kita praktekkan berdoa. Ayo anak-anak Umi, setelah berwudu baca doa. Nah, yuk ikuti Umi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, setelah kita berwudu, nah sekarang kita ngapain? Nah, sholat Umi, pasti mereka bilang gitu. Nah, yuk sholat. Nah, anak-anak Umi, lafaz niat sholat subuh apa? Nah, kita harus sholat subuh. Kita di sini praktek sholat subuh. Nah, yuk kita sama-sama lafazkan niat sholat subuhnya. Nah, usolli fardos subuhi rakaataini mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Nah, setelah itu takbir Allahu Akbar. Nah, baru baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Nah, dan selanjutnya. Nah, setelah kita baca doa iftitah anak-anak Umi, kita membaca surah Al-Fatihah. Nah, ikuti Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dan seterusnya. Setelah membaca surah Al-Fatihah, kita membaca surah Al-Ikhlas. Nah, ikuti Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dan seterusnya. Setelah kita mengajarkan anak-anak tersebut, maka rukuk, habis rukuk baca ikuti Umi lagi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, 3 kali ya anak-anak Umi. Setelah itu iktidal sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah, setelah kita iktidal baru sujud. Nah, bacaan salat sujud.
Nah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, setelah sujud baru duduk antara dua sujud. Nah, ayo ikuti Umi. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, setelah kita membaca doa duduk antara dua sujud, baru kita tahiyatul akhir. Nah, yuk ikuti Umi. Habis tahiyatul akhir baru Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, anak-anak Umi, ini kita sudah selesai sholat. Nah, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, setelah berdoa baru salam-salaman. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nah, sehebat apapun pendidik, guru di sekolah, kalau tidak ada kerjasama campur tangan oleh orang tua, maka hasilnya adalah 0. Kenapa saya bilang 0? Karena orang tua adalah madrasah pertama bagi anak. Jadi si anak ini belajar ibadah bukan di sekolah. Pertama-tamanya bukan di sekolah. Jadi di mana? Di rumah. Di rumahlah si anak ini mengetahui tentang ibadah. Apabila si orang tua membiasakan anaknya di rumah sholat, ngaji, maka si anak ini akan terbiasa di luar sana maupun di sekolah. Pesan saya buat teman-teman semua yang masih jomblo, yang sedang mau menikah, bagi para laki-laki, carilah wanita yang solehah, yang bisa menurut Anda menjadi madrasah pertama bagi anak-anak Anda. Dan untuk yang perempuan, carilah laki-laki yang soleh, yang bisa memimpin Anda, yang bisa memimpin anak-anak Anda nanti. Maka pasti orang tua menginginkan anak yang soleh dan soleha. Anak yang soleh dan soleha ini terlahir dari orang tua yang soleha. Maka dari itu kita semua yang dalam fisabilillah, mari kita untuk memperbaiki diri, karena jodoh itu adalah cerminan diri kita sendiri. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah An-Nur ayat 26, yang artinya wanita yang baik akan dipertemukan dengan laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik akan dipertemukan dengan wanita yang baik. Begitu juga wanita yang buruk akan dipertemukan dengan laki-laki yang buruk. Dan laki-laki yang buruk akan dipertemukan dengan wanita yang buruk. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.